Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan program kajian Ramadan yang diadakan oleh PC Fatayat NU Bangkalan. Mudah-mudahan kajian Ramadan ini memberikan manfaat untuk kita semua, amin. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bulan Ramadan ini adalah syahrun barokah, bulan yang penuh dengan keberkahan. Karena dalam bulan Ramadan ini yaghsyakumullahu fih fayunazzilu rahmah. Allah memperhatikan, Allah mengunjungi para hamba-hambanya dengan menurunkan rahmatnya. Wa yahutul khotoya, dan juga Allah menghapus semua dosa-dosa. Wa yastajibu fihi du'a, dan Allah juga mengabulkan segala doa-doa. Dalam bulan Ramadan ini Allah juga memberikan pahala yang begitu luar biasa, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man taqarraba fihi bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridatan fi ma siwahu." Barang siapa yang mendekatkan diri di bulan Ramadan ini kepada Allah dengan melakukan satu kesunahan atau satu kebaikan, maka Allah memberikan pahala seperti dia melaksanakan kewajiban di selain bulan Ramadan. Wa man adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwahu. Dan barang siapa yang melaksanakan satu kewajiban di bulan Ramadan, maka Allah memberikan pahala seperti dia melakukan 70 kali kewajiban di selain bulan Ramadan. Selain itu Allah juga memberikan ma'unah. Allah memberikan kemudahan bagi orang-orang yang beriman yang berpuasa dengan dibelenggunya setan di bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tuftahu fihi abwabus sama", bahwa pada bulan Ramadan ini Allah membuka seluruh pintu langit dan menutup seluruh pintu api neraka. Wa tughallu fihi maradatus syayatin, dan Allah juga membelenggu, mengunci para setan-setan. Kemudian yang sering menjadi pertanyaan dalam benak kita adalah kenapa ketika setan sudah dibelenggu, ketika setan sudah dipenjara, masih banyak orang yang melakukan kemaksiatan, masih banyak orang yang melakukan kemungkaran, masih banyak orang yang tidak berpuasa tanpa adanya uzur yang diperbolehkan oleh syariat. Dan hal ini juga pernah ditanyakan kepada Imam Al-Qurtubi, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam kitab Fathul Bari. Yang pertama adalah Allah membelenggu para setan, yakni setan ini tidak bisa mengganggu orang yang berpuasa dengan syarat orang yang berpuasa tersebut menjaga, melaksanakan syarat-syarat puasanya dengan sempurna, dan juga menjaga adab-adab puasanya. Artinya dia menjaga puasanya secara zahiran dan juga secara batinan. Kemudian yang kedua, bukan semua setan yang dibelenggu oleh Allah. Dalam lafaz maradatus syayatin adalah yang dibelenggu oleh Allah adalah setan-setan yang paling durhaka kepada Allah. Artinya setan-setan yang sudah kelas atas. Tetapi setan-setan yang masih kelas bawah, setan-setan yang masih kelas teri itu masih berkeliaran. Nah, artinya kalau ada orang yang bermaksiat atau orang yang melakukan kejelekan, bahkan tidak berpuasa tanpa adanya uzur di bulan Ramadan ini, itu menunjukkan bahwa imannya terlalu tipis. Kenapa? Karena digoda setan kelas bawah saja dia sudah kalah, apalagi digoda setan kelas atas. Kemudian yang ketiga, bisa jadi orang tersebut melakukan dosa bukan karena setan, tapi bisa juga karena faktor nafsu. Jadi bisa jadi di bulan Ramadan Allah telah mengunci, Allah telah membelenggu setan, tetapi nafsu manusialah yang mendorong dia untuk bermaksiat kepada Allah di bulan Ramadan. Atau bisa jadi setan yang diikat itu adalah setan dari kalangan jin. Nah, tetapi setan dari kalangan manusia masih tetap berkeliaran.
Karena setan kalau dilihat di dalam Al-Quran itu ada dua. Sebagaimana firman Allah, kami menjadikan wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatin minal insi wal jin. Kami menjadikan bagi setiap para nabi itu musuh dari golongan setan, baik dari golongan manusia dan dari golongan jin. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, sungguh sangat rugi bagi orang yang dia masuk bulan Ramadan tetapi dia tidak bisa menambah amal ibadahnya di bulan ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW ketika hendak berkhutbah, ketika beliau akan naik ke atas mimbar, ketika di tangga pertama Rasulullah mengucapkan amin, ketika di tangga kedua Rasulullah mengucapkan amin, ketika di tangga ketiga Rasulullah pun mengucapkan amin. Nah, ketika selesai berkhutbah, maka salah satu sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tadi mengatakan amin, mengucapkan amin?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Barusan malaikat Jibril berkata kepadaku bahwa sangat rugi, celakalah bagi orang yang rajulun dzukirtu indahu falam yusolli alayya, bagi orang yang menyebut namaku, orang yang mendengar namaku tetapi tidak membaca sholawat kepadaku. Maka katakanlah amin ya Rasulullah." Maka aku pun berkata amin. Kemudian di tangga yang kedua, celakalah, malaikat Jibril berkata, celakalah bagi orang yang dakhala alaihi Ramadan tuman salakha qabla ayyufarulah. Celakalah bagi orang yang dia masuk bulan Ramadan kemudian keluar bulan Ramadan tetapi ada dosa yang belum diampuni. Maka katakanlah amin ya Rasulullah. Maka aku pun mengatakan amin. Kemudian di tangga yang ketiga, malaikat Jibril berkata, celakalah, sangat rugilah rajulun adraka inda abahul kibar falam yadkhuluhal jannah. Seseorang yang menututi orang tuanya di masa tuanya tetapi ternyata kesempatan emas untuk berbakti kepada orang tuanya itu disia-siakan. Maka katakanlah amin ya Rasulullah. Maka aku pun mengatakan amin. Apalagi ada seseorang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa adanya uzur yang diperbolehkan oleh syariat, maka sangat rugi dan juga sangat celaka. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, "Man aftara yauman fi Ramadan min ghairi ruhsatin rakhasallahu lam yaqdi anhu siyamad dahri wa in shamahu." Barang siapa yang tidak berpuasa di bulan Ramadan satu hari di bulan Ramadan min ghairi ruhsah, tanpa adanya uzur syar'i, tanpa adanya uzur yang diperbolehkan oleh syariat, maka orang tersebut tidak akan mampu melunasi dosanya walaupun orang tersebut berpuasa dalam 1 tahun. Artinya kalau dia mengkodok puasa, puasanya tetap sah, tapi dalam segi pahala jauh. Para sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, oleh karenanya marilah kita tingkatkan amal ibadah kita di bulan Ramadan ini. Kita senantiasa meminta kepada Allah ma'unah, taufik serta hidayahnya agar kita bisa menjaga dan melaksanakan sebaik-baiknya dengan amalan-amalan terbaik di bulan Ramadan ini. Sekian dari saya, semoga memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.